Sekarang kita sampai pada kingdom yang selanjutnya, yaitu kingdom Plantae, ya, or we can call it as tumbuhan, kerajaan tumbuhan. Oke, kerajaan gimana nih? Tumbuhan. Nah, tumbuhan di sekitar kita banyak banget, so many plants around us, dan pasti kita bingung dong untuk menghafal satu persatu tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini masuknya ke dalam apa sih? Ini tumbuhan apa sih? Nah, di sini we are going to learn about the classifications of plantae. But before, we have to know the characteristic as well. Karakteristik dari tumbuhan. Okay, the first one, of course, it's eukaryotic, or it has core membrane. Second one is multicellular, or it has so many cell. Nah, selnya banyak ya. And karena tumbuhan ini tidak usah mengambil makanan dari orang lain, ya, atau biasanya kita sebut dengan bisa memperoleh makanannya sendiri, bisa memproduksi makanannya sendiri, so it's called autotroph. Why? Karena tumbuhan ini mempunyai yang namanya klorofil, ya. Nah, the fourth is dinding selnya, ya, cell wallnya atau dinding sel itu terbuat dari selulosa. Nah, these two is the special characteristics of plantae, ya. Special characteristic of plantae. Nah, oke. Nah, di sini ada 3 nih. Kita bisa mengklasifikasikan plantae into 3. What are these? Oke. Ada yang namanya brio, ada yang namanya terido. Sorry. So the third one is spermato. Nah, di sini plantae itu biasanya belakangnya atau namanya itu belakangnya vita. Jadi kalau kita gabungkan jadi bryophyta, pteridophyta, dan spermatophyta. Oke, kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang namanya bryophyta. Oke, bryophyta, and also kita sekat dulu di sini, set. Nah, dan pteridophyta. Oke, nah ini kita namakan yang bryophyta itu kita namai dengan lumut. Nah, so for pteridophyta itu kita sebutnya dengan pakuan. Bukan paku buat bolongin tembok ya, bukan, tapi emang namanya paku-pakuan. Nah, lumut itu biasanya gambarnya seperti ini. Kalau kita perjelas ya, itu gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Warnanya hijau, tapi ini tintanya warna merah, it's okay. Nah, lumut seperti ini. Kalau paku itu
Ya, seperti misalkan ada wow, my drawing is so bad. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu paku-pakuan ya. Atau juga ada yang seperti ini. Set. Nah, biasanya ini seperti ini. Nah, kalau kalian tanya orang tua kalian, they will call this at supplier. Oke. Tanaman suplir. Nah, kalau kita zoom si suplirnya nih ya. Yang ini kita zoom set. Nah, iya. Kalian bisa lihat itu di bawah daunnya biasanya ada toto-toto atau bulatan-bulatan kecil. Nah, ini dinamakan sporangium. Oke, ini dinamakan sporangium. Oke, nah ini yang bulat-bulat namanya sporangium. Nah, baru daunnya kita sebutnya dengan sorus. Nah, ketika si sporangium ini atau sporanya itu dari sini biar ke bawah nih, jatuh dia di tempat yang tepat, misalkan di sini ya, oke. It will grow as paku muda, ya. Dia akan tumbuh nih jadi tanaman paku muda, atau biasanya kita sebut dengan protalium. Nah, paku muda. Nah, sama juga dengan lumut. Lumut juga punya, kalau kita zoom nih, nah dia juga punya spora. Set, misalkan di sini ya sporanya. Nah, ketika sporanya jatuh nih ke tanah di posisi yang tepat misalkan, nah itu juga akan menghasilkan lumut yang baru. Nah, kalau tadi di paku, the name of the young Pteridophyta itu adalah Protalium. Nah, kalau di sini namanya beda dikit nih, sama pro, tapi namanya Protonema, lumut muda. Nah, setelah terbentuklah Protonema dan Protalium, nanti dia akan membentuk lagi kotak sporanya nih. Nanti dia menjadi tumbuhan dewasa. Ini juga sama, dia akan tumbuh juga menjadi paku dewasa ya. Lumut dewasa, Nanti ada sporangiumnya, nanti dia balik lagi ke sini. Jadi muter. Kita namakan dengan metagenesis. Tuh, atau pergiliran keturunan ya. Metagenesis. Oke, kita lanjut ke sperma atau vita. Dari namanya aja udah ketahuan, sperma. Sperma itu artinya biji. Jadi spermatofita itu artinya tumbuhan berbiji. Betul banget. Tumbuhan berbiji yang mana they produce seed ya. Dia menghasilkan biji, produce seed. Nah, spermatofita itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang bijinya terbuka atau open seed, dan biji tertutup close seed. Nah, nama lain dari biji terbuka itu adalah gymnosperme. Nih, kita kotakin ya. Gymnosperme. Dan
Yang biji tertutup itu angiosperme. Nah, untuk angiosperme ini selalu dan harus ya menghasilkan bunga. Akan selalu menghasilkan bunga. Dan yang gimnos itu tidak menghasilkan bunga, tapi biasanya menghasilkan yang seperti ini. Coba kita gambar ya, semoga bisa ya. Oke, set. Gambarnya jelek banget nih, tapi gak apa-apa. Semoga bisa terbayangkan. Nah, biasanya ini tuh ada di hutan-hutan pinus nih yang suka berserakan di bawah-bawah warna coklat. Nah, ini merupakan alat reproduksi dari gimnosperme nih yang namanya Strobilus. Jadi, gimnosperme itu doesn't have flower. Ya, contohnya itu pinus ya. Nah, lalu kita sekarang ke angiosperme dulu nih, ya. Nah, angiosperme itu bijinya tertutup. Why? Tertutup oleh apa? Nah, tertutup oleh daging buahnya, ya. Nah, ternyata angiosperme itu dibagi lagi menjadi dua, teman-teman. The first one is biji tunggal. Oke, tunggal itu kita bisa sebut dengan mono. Betul kan? Nah, ada lagi nih, ada yang biji belah. Berarti kan banyak ya. Nah, ini kita sebut dengan di. Nah, biji itu bahasa Latinnya adalah kotil. Ya, jadi kita bisa tulis di sini kotil. Betul nggak nulisnya gini ya? Dan biji belah itu dikotil. Nah, ya, jadi ada dua, monokotil dan dikotil. Nah, contohnya yang biji tunggal. Biasanya kalau misalkan kalian lihat di pantai nih, ada pohon apa nih? Iya, kelapa. Nah, misalkan dikotil itu seperti ini, misalkan set. Nah, ini pohon apa ya? Ya, anggap segini ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Apa yang membedakan? What is the differences between monocotyl and dicotyl? We can see from the shape of the tree, ya. Biasanya kalau monocotyl itu tidak bercabang. Ya. Beda dengan dicotyl itu bercabang. Ada rantingnya gitu ya, bercabang. Oke, jadi itu dia ciri-ciri dari spermatofita. Jadi ada dua dari spermatofita itu, ada dua, ada gimnosperme yang tidak ada bunganya, yang kedua ada angiosperme yang ada bunganya. Dan angiosperme dibagi menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu pasti bercabang, pasti tidak bercabang. Kalau dikotil itu pasti bercabang, ya.